Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Bab 28. Minta dilayani. Hari ini, Vanilla tak akan meminta bantuan pada Ryu untuk mengantarkannya ke kampus. Sejak kejadian kemarin, ia mulai menyadari bahwa Ryu tak menyukai kehadirannya. Hanya saja Vanilla tak mengerti apa alasannya. Ingin sekali rasanya Vanilla bertanya, tapi ia takut jika Ryu akan semakin membencinya. Vanilla mendekati mobil di mana supir pribadi keluarga Frederick telah menunggu. Sesampainya di kampus, Vanilla turun di depan gerbang dan akan masuk sendiri ke dalam dengan berjalan kaki. Ia tak suka jika diantar sampai masuk ke dalam, kecuali jika yang mengantarkan adalah Ryu. Ia pasti sengaja untuk memintanya masuk karena ia ingin lebih lama bersamanya. Janice, sahabat Vanilla, berteriak sambil melambaikan tangannya. Vanilla pun mendekat. Sepanjang langkah mereka berdua, para pria selalu melihat dan menyapa. Vanilla memang cantik, begitu pula dengan Janice. Namun, mereka tak pernah merasa atau menganggap diri mereka sebagai idola para pria. Ada apa denganmu, Van? Kamu sakit? Tanya Janice. Ia membenciku, J. Sangat membenciku. Membencimu. Siapa yang membencimu? Aku akan memukulnya. Janice menyingsingkan lengannya, bersiap ingin memukul seseorang. Vanilla tertawa lirih sambil menatap Janice. Kak Ryu membenciku. Yang benar? Tanya Janice tak percaya. Mengapa ia begitu membenciku, J? Ia mengatakan bahwa aku adalah seorang pengganggu. Janice mendekatkan tubuhnya pada Vanilla kemudian mendekapnya. Hei, jangan menangis. Tenanglah. Mungkin mood Kak Ryu sedang tidak baik, sehingga ia mengatakan hal itu. Kamu harus berpikir positif. Aku tak tahu, J. Vanilla mengusap air mata yang tiba-tiba saja luruh di pipinya. Janice menghapus air mata Vanilla lalu tersenyum. Tersenyumlah dan jangan pikirkan hal-hal semacam itu. Jika kamu merasa tertekan dengan hal itu, tentu akan semakin membuat dirimu stres. Begini saja, bagaimana jika sepulang kuliah, kita pergi ke mall dulu? Aku akan mentraktirmu. Terima kasih, J. Kamu selalu menghiburku. Kamu sahabat terbaikku, kata Vanilla. Tentu saja aku sahabat terbaikmu, sahabatmu kan hanya aku, kata Janice sambil tertawa. Hal itu membuat Vanilla akhirnya ikut tertawa. Ryu sangat cepat belajar. Robert sangat senang karena Ryu mau membantunya di perusahaan Smith yang berada di kota London. Hal itu membuat pekerjaannya menjadi lebih ringan. Win masih dengan setia menjadi asisten pribadi Robert, apalagi ketika Jimmy dipercaya oleh Lexi untuk memimpin perusahaan Smith di New Zealand. Win juga telah menikah dan memiliki satu orang anak perempuan. Kamu sangat cepat belajar, Ryu. Dad sangat senang sekali, ujar Robert. Thank you, Dad, balas Ryu. Ryu ingin Robert percaya padanya, begitu pula dengan Selviana. Ia harus mengambil hati keduanya. Ia harus secepatnya menyingkirkan Vanilla dari keluarga Smith, demikian pikirnya. Flashback on. Wajah wanita bernama Mako dan juga putrinya, terus saja terpatri di dalam ingatan Ryu. Keduanya membuat Ryu benci setengah mati, karena mereka telah menyakiti Mom Keiko. Liburan keluarganya kali ini mengambil tema pantai. Sudah lama rasanya mereka tidak pergi, mungkin sejak beberapa tahun yang lalu karena kesibukan Dad Park. Ryu sangat senang menyambut liburan kali ini. Namun, ia tak mengerti mengapa Dad Park tidak pergi bersama mereka dan malah pergi ke perusahaan. Mom, Dad tidak ikut? Tanya Ryu. Dad sedang ada pekerjaan dan akan menyusul, jawab Keiko. Hati Keiko seakan gelisah meskipun ia tak memperlihatkannya pada siapapun.
Hanya saja hal itu berimbas pada putra keduanya, Jin. Jin yang masih menyusui, seakan tahu bahwa Keiko sedang gelisah dan tak baik-baik saja, hingga membuatnya terus saja rewel. Sudah 3 hari mereka berlibur, tapi belum ada tanda-tanda kedatangan Park. Keiko tampak duduk menatap ke arah pantai tanpa berkedip, sambil menggendong Jin yang akhirnya terlelap. Ponselnya berbunyi tanda ada notifikasi masuk. Hal itu membuat Ryu membuka ponsel milik Keiko karena mominya itu sepertinya mengantuk karena sudah memejamkan matanya. Ryu menahan amarahnya ketika melihat Dad Park sedang menggendong seorang anak perempuan yang Ryu ketahui adalah anak perempuan yang waktu itu datang ke rumah mereka. Dad Park sedang berada di trotoar bersama dengan wanita yang kemarin datang juga. "Tidak!" teriak Ryu tiba-tiba. Hal itu membuat Keiko kembali membuka matanya. "Ryu, ada apa?" tanya Keiko khawatir. Keiko melihat ponselnya yang sudah berada di atas pasir dengan sebuah foto yang kini tampak di layarnya. Jantungnya langsung berdegup kencang ketika melihat hal itu. Kegelisahan hatinya seakan langsung terjawab dan mengatakan bahwa wanita itu adalah selingkuhan Park dan gadis kecil itu adalah benar putrinya. "Kamu tega sekali," gumam Keiko. "Auntie, kita masuk ke dalam dulu untuk makan siang. Ayo Ryu, kita makan. Setelah itu kita akan bermain pasir lagi." Keiko ingin menenangkan hatinya dan juga membuat Ryu melupakan apa yang ia lihat. Lapun masuk dan makan siang bersama. Selera makannya seakan hilang begitu saja. "Momi akan masuk ke kamar sebentar untuk memberi Jin susu," kata Keiko. "Ya, Mom." Fumiko menjaga Ryu, sementara Keiko kembali ke dalam kamar. Di dalam kamar, hatinya sangat sakit sekali, hingga ia tak bisa menahan rasa sesak yang muncul begitu saja di dadanya. Ia memukul-mukul dadanya dengan air mata yang mengalir. Keiko mencoba mengirimi Park pesan, tapi tak terkirim. Hal itu membuatnya semakin dan semakin menderita serta sakit hati. Flashback off. "Aku antar, Dad," kata Ryu. "Baiklah. Hari ini Robert akan melakukan pemeriksaan rutin pada organ hatinya. Ia selalu melakukan pengecekan berkala karena ia tak ingin terjadi hal yang buruk dan meninggalkan Selviana sendiri bersama putra-putri mereka. Robert juga sangat menjaga makan dan jam tidurnya karena hal itu yang dianjurkan oleh Dr. Guide. Robert sangat senang karena Ryu semakin hari semakin dekat dengannya. Ryu sendiri memang ingin terus dekat dengan Robert karena ia ingin membuat Robert bergantung padanya dan tak menghiraukan Vanilla. Ia ingin Robert selalu membutuhkannya dan tak peduli dengan Vanilla. "Win, aku titip perusahaan dulu," kata Robert. "Kamu akan ke rumah sakit?" tanya Win. "Ya. Hati-hati," pesan Win. "Terima kasih." Robert merangkul Ryu yang sudah lebih tinggi darinya. Dari kejauhan, Win melihat keduanya dan menghela nafasnya. "Unchle, apakah aku harus tetap melanjutkan proses adopsi itu atau tidak?" Robert memintanya tapi hati kecilku menentangnya, gumam Win seorang diri. Daichi sangat pusing menghadapi istri dan anak-anaknya. Mereka terus saja menggerutu karena uang yang mereka minta tak dipenuhi. "Dad, aku minta uang. Teman-temanku mengajakku pergi dan aku akan malu kalau tak membawa uang sama sekali," kata Kaiya, putri bungsu Daichi. "Aku juga, Dad. Bagaimana nanti tanggapan teman-temanku jika aku tak memiliki uang sama sekali? Apa Dedi mau kalau mereka menganggap keluarga kita ini bangkrut?" ujar Jiro menimpali. Jiro adalah putra pertama Daichi. Kalian berdua itu, bukannya membantu Dad berpikir, malah menambah beban pikiran Dad. Seharusnya kalian itu membantu mengurus perusahaan, jangan hanya menghambur-hamburkannya, tukas Daichi.
Sayang, aku juga harus melunasi perhiasanku ini, kata Mia sambil memegang kaleng yang ia gunakan. Teman-temanku pasti akan berbicara macam-macam kalau aku tidak melunasinya minggu ini. Aku malu, sayang. Mendengar ucapan istri serta anak-anaknya, Daichi memegang kepalanya, kemudian dengan kencang melemparkan salah satu pajangan yang berada di meja samping. Hal itu membuat Mia, Kaiya, dan juga Jiro terlonjak kaget. Bisakah kalian itu diam? Teriak Daichi kesal, aku sedang pusing dan perlu suasana tenang untuk berpikir. Kalian itu membuat kepalaku semakin mau pecah. Apa kalian semua mau kalau perusahaan benar-benar bangkrut? Ketiganya terdiam dan hanya bisa menghela nafas pelan. Mereka memerlukan uang, tapi akan lebih kacau lagi jika perusahaan yang selama ini menunjang kehidupan keluarga mereka, harus bangkrut. Aku tidak mau miskin, Dad, ujar Kaiya. Ya, aku juga tidak mau. Mau ditaruh di mana wajahku kalau teman-temanku tahu kalau aku jatuh miskin? Apa Dad tidak bisa mengusahakan sesuatu? Tanya Jiro. Kalian pikir mudah mencapai hidup kita yang seperti sekarang ini? Banyak yang Daddy lakukan. Kalian masih kecil dan tak tahu bagaimana perjuangan Daddy, ujar Daichi kemudian menghela nafas frustasi. Kamu dulu bisa membuat hidup kita seperti ini dalam waktu singkat. Seharusnya saat ini kamu juga bisa. Bukankah itu berarti sangat mudah? Kita hanya perlu melakukan hal yang sama seperti dulu, kata Mako. Tak semudah yang kamu katakan, kata Daichi. Flashback on. Kamu cari anak kecil, harus perempuan. Setelah itu, kamu datangi rumahnya dan katakan pada wanita itu bahwa anak itu adalah anak Park. Kata Daichi pada seorang wanita. Berapa kamu berani membayarku? Tanya wanita itu. Kamu tak perlu memikirkan berapa yang akan kamu dapatkan. Aku pastikan kamu bisa hidup nyaman dengan uang yang kuberikan nanti, ujar Daichi tersenyum. Kamu harus mulai bekerja mulai saat ini, kata Daichi. Saat ini. Kamu bahkan belum memberiku informasi mengenai keluarganya. Aku harus mempelajarinya dulu untuk berakting dengan baik, kata wanita itu. Sekarang kamu harus bekerja untuk memberikanku yang terbaik terlebih dahulu. Bagaimana? Kalau itu justru adalah hal yang paling mudah. Aku ahli dalam hal ini. Tanpa aba-aba, wanita itu langsung melaksanakan perintah dan kemudian duduk di atas pangkuan Daichi. Ia mulai memberikan senggolan yang tentu saja membuat Daichi kelaparan dan ingin melahapnya. Aku ingin keluar negeri setelah aku menyelesaikan tugasku, bisik wanita itu di sela-sela kecupan mereka. Tenang saja, aku akan membuatmu aman dan nyaman, asal kamu terus memberikan apa yang kuinginkan. Itu sangat mudah, Tuan Daichi yang terhormat. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan asal kamu memenuhi semua kebutuhan dan keinginanku, kata wanita itu. Keduanya pun larut dalam sebuah hubungan yang tak semestinya. Daichi sangat iri pada saudara sepupunya itu, yang berhasil mengembangkan bisnisnya, padahal jumlah warisan yang mereka dapatkan dari kakek mereka adalah sama besarnya. Daichi merasa perusahaan Park seharusnya menjadi miliknya. Ryu, bisakah kamu membantu Dad? Tanya Robert. Apa yang bisa Ryu bantu, Dad? Ryu balas bertanya. Bisakah kamu menjemput Vanilla di kampus? Hari ini supir tak bisa menjemputnya karena akan mengantarkan Momi ke sekolah Red. Dad juga harus ke sekolah karena akan ada acara, pinta Robert. Ingin sekali Ryu langsung menjawab tidak, tapi hal itu tentu akan membuat namanya jelek di depan Robert dan juga Selviana. Mau tidak mau, ia terpaksa mengiyakan permintaan Robert. Setelah mengantarkan Robert kembali ke mansion,
Ryu melajukan mobilnya ke universitas di mana Vanilla menuntut ilmu. Vanilla mengambil jurusan bisnis manajemen. Hal itu sebenarnya membuat Ryu sedikit kesal karena ia tak mau kalau Vanilla sampai berprestasi dan akan mengambil posisinya di perusahaan Smith. Ryu memarkirkan mobilnya. Ia sudah sampai 5 menit sebelum waktu keluar Vanilla. Ia duduk di dalam mobil sambil memperhatikan sekeliling. Tak berapa lama, Vanilla terlihat keluar kemudian menoleh ke kiri dan ke kanan. Ryu yakin kalau Vanilla sedang mencari keberadaan supir keluarga. Ryu yang awalnya memarkirkan mobil pun melajukan mobilnya ke dekat Vanilla. Ia membunyikan klakson dan Vanilla pun menoleh. "Kak Ryu," gumamnya saat melihat mobil yang menjemputnya. "Cepat naik. Aku tidak punya banyak waktu," perintah Ryu. Vanilla langsung masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia memasang seat belt dan hanya membuang pandangan ke arah jendela. Saat ini tubuhnya bergetar saat melihat tatapan Ryu tadi padanya. "Lain kali, belajarlah mandiri. Jangan merepotkan orang lain," ujar Ryu. Vanilla hanya menganggukkan kepalanya. "Kamu punya mulut tidak?" jawab. "Ya, aku mengerti." Vanilla benar-benar takut saat ini. Bahkan menepikan tubuhnya hingga menempel pada pintu, tak ingin berdekatan dengan Ryu. Ryu melajukan mobilnya cukup kencang. Ia seakan tak ingin berlama-lama berada di dalam satu mobil yang sama dengan Vanilla. Vanilla mencoba mengambil nafas beberapa kali dan membuangnya perlahan. Ia tak tahu apakah ini kesempatan yang baik atau tidak untuk bertanya, tapi kebersamaannya dengan Ryu bisa dikatakan sedikit sekali, tak seperti dulu, sebelum kehadiran Red. "Kak." Tak ada jawaban apapun dari Ryu. Pria itu hanya terus diam mengemudi sambil menatap jalan di depannya. "Kak, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Ryu tetap saja tak menjawab pertanyaannya, padahal tadi dia sendiri yang mengatakan kalau suatu pertanyaan haruslah dijawab. Vanilla menghela nafasnya pelan, kemudian kembali menoleh. "Kak, aku ingin tahu, apa yang paling kamu inginkan saat ini?" tanya Vanilla. Pertanyaan itu sontak membuat Ryu menginjak rem secara tiba-tiba dan tubuh Vanilla tersentak ke depan. Untung saja ia menggunakan seat belt sehingga tak keluar dari mobil melalui jendela depan. "Apa yang kamu katakan?" tanya Ryu. "Aku ingin tahu, apa yang paling Kak Ryu inginkan saat ini," jawab Vanilla. Ryu tersenyum sinis, "Apa kamu akan memberikan apa yang kuinginkan? Jika aku bisa dan aku mampu, maka aku akan memberikannya," kata Vanilla. "Sekali saja dalam hidupku ini, aku ingin memberikan apa yang Kak Ryu mau. Kalau begitu, aku menginginkan keluargamu." Lanjut ke bab 29.